Hai guys, balik lagi di Blins Room. Nah, kali ini aku mau ngebahas kalau kita itu orang yang beruntung. Sebelum aku lanjutin, jangan lupa di subscribe dulu ya. Di sini ngejelasin tentang Tuhan akan memberikan jalan yang harus kau tempuh. Artinya Tuhan itu akan memberikan bimbingan kepada kita. Jalan apa yang harus ditempuh. Kalau kita bertanya kepada dia, dia tuh pasti akan kasih tahu ke kita. Nah, di sini tuh ngejelasin kalau kita tuh orang yang paling beruntung. Kenapa begitu? Karena kita tuh bakal dikasih tahu gitu sama Tuhan kalau kita bertanya. Nah, kebanyakan orang-orang itu kayak kita gini juga kebanyakan pakai akal pikiran kita sendiri gitu, ngelihat apa yang di depan mata atau melihat dengan pengalaman kita gitu. Padahal kita punya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang kuasa itu nggak terbatas dan nggak bisa dijadiin teori dengan pengalaman orang lain atau pengalaman kita atau pengalaman di depan mata kita gitu. Jadi kita bisa bertanya sama Tuhan dan Tuhan akan kasih tahu itu ke kita gitu. Dan kita tuh benar-benar orang yang paling beruntung. Kalau misalnya Tuhan nggak jawab doa kita, itu artinya Tuhan melindungi kita dari hal yang buruk yang mencelakakan kita. Kalau Tuhan bilang tunggu, itu tuh artinya ada diri kita yang belum dipersiapkan gitu. Kayak misalnya kita pengen satu rumah yang mewah gitu, misalnya untuk bangun komunitas sel gitu, and then nggak dikasih sama Tuhan, padahal ini tujuannya mulia gitu buat kepentingan Tuhan gitu, tapi nggak dikasih kenapa? Ya mungkin ada jawaban doa-doa karakter kalian yang belum diberes gitu, jadi kayak belum siap gitu. Misalnya kamu tuh tipe orangnya khawatir gitu, terus misalnya kamu dikasih rumah itu kamu bukannya happy, malah jadi senewen gitu, khawatir. Jadi rumah kamu besar, terus kamu keluar dikit, kamu jadi khawatir, kamu jadi cemas, bukannya kamu happy kan, akhirnya kamu jadi stres karena kecemasan kamu itu. Kalau misalnya kamu udah beres dari kekhawatiran itu, biasanya di waktu tunggu itu Tuhan beresin dulu di masa kekhawatiran itu, ke Tuhan pulihkan banget, and then pada saat kamu udah percaya, yakin, orang-orangnya tenang, kamu yakin, nah disitu Tuhan kasih gitu. Atau misalnya kamu mendambakan seorang pasangan hidup misalnya, tapi karakter kamu itu pemabuk gitu. Nah, kalau kayak gitu kan yang ada apa? Yang ada pasangan kamu itu nanti dan anak-anak kamu nanti stres, jadi depresi gara-gara ulah karakter kamu. Jadi mereka depresi, jadi kesel, jadi itu mempengaruhi ke diri kamu sendiri gitu. Jadinya kamu sendiri juga terluka dan gak happy, akhirnya ambiar gitu loh. Nah, makanya Tuhan persiapkan supaya kamu bebas dari pemabuk itu, baru kamu akan happy. Makanya Tuhan itu meminta kita untuk menunggu. Jadi pada saat menunggu itu, walaupun itu tuh kayaknya tuh lama banget gitu ya, kalian tuh percaya aja Tuhan itu lagi mempersiapkan diri kita. Oke, karena apa? Karena masalah itu nggak melebihi kekuatan kita gitu. Jadi pada saat di masa menunggu itu, kalau misalnya dikasih detik itu juga gitu, berarti tuh udah melebihi batas kekuatan kita gitu. Kayak misalnya yang tadi gitu, kayak misalnya kamu menikah dan kamu seorang pemabuk gitu, yang ada tuh akhirnya yang kayak aku bilang tadi, pasangan kamu dan anak-anak kamu akhirnya stres dan depresi, terus udah gitu kamunya juga berdampak ke kamunya juga gitu. Yaitu jadinya kan kamu sendiri overload, melebihi kekuatan kamu sendiri gitu. Dan Tuhan gak akan kasih itu. Tuhan kasih kalau itu tuh kita udah siap gitu. Oke. Jadi percaya aja sama Tuhan. Melebihi kekuatan kita sendiri itu artinya tuh kamu bisa depresi, kamu frustasi, dan kamu bisa gila itu. Oke. Karena Tuhan gak akan kasih itu. Jadi pada saat masalah itu datang, Tuhan itu tuh akan memberikan jalan keluar sehingga kita kuat, entah itu melalui teman yang menguatkan atau melalui khotbah atau apa gitu, macam-macam secara Tuhan. Oke, jadi kita tuh kuat, strong gitu. Kalian kalau bingung ambil keputusan A atau keputusan B, kalian bertanya sama Tuhan gitu, bedanya gimana, ada damai sejahtera atau tidak. Nah, tahu dari mana damai sejahtera dari Tuhan
atau itu hanya kesenangan diri kita sendiri. Kalian harus baca Alkitab, jadi bisa bedain mana dari Tuhan, mana enggak. Jadi ketika kalian baca Alkitab tuh jangan kayak mencari pembenaran sendiri gitu, atau kamu cuma kayak memahami Alkitab gitu, tapi itu lebih ke arah kalian mau tahu pribadi Tuhan Yesus gitu. Alkitab itu kan yang tulis Tuhan Yesus nih, ya gak? Jadi ketika kalian baca, kalian itu memahami apa maksud dari si penulis ini. Si penulis ini siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya gitu guys. Jadi kalian worship segala macam penyembahan dengan Tuhan. Jadi kalian bisa bedain mana dari Tuhan, mana enggak, oke? See you. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan share dan sebarin ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dikuatkan dan diberkatin juga.